Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ruli Ghazali dengan NIM 241250000549 dari program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir dari mata kuliah Desain UI UX yang diampu oleh Bapak Heru Saputro MKom dengan judul Perancangan Desain UI UX, Aplikasi Manajemen Stok dan Penjualan Counter Bukalapak Pekeng berbasis mobile, menggunakan metode Design Thinking dan evaluasi usability menggunakan SUS. Latar belakang penelitian ini berangkat dari permasalahan operasional yang terjadi pada counter Bukalapak Pekeng dalam pengelolaan stok dan penjualan. Saat ini, pencatatan stok dan penjualan di counter masih dilakukan secara manual, baik menggunakan catatan pribadi maupun file yang sudah disediakan oleh pemilik counter tersebut. Kondisi tersebut sering menimbulkan kesalahan input data dan selisih stok sehingga menyulitkan proses kontrol dan rekap data. Selain itu, proses rekap penjualan membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus dilakukan secara manual satu persatu. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah aplikasi mobile dengan desain UI UX yang mudah digunakan agar proses pencatatan stok dan penjualan menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Berdasarkan permasalahan tersebut, rumusan masalah pertama dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang desain UI UX aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Rumusan masalah kedua adalah bagaimana penerapan metode design thinking dalam proses perancangan UI UX aplikasi tersebut. Rumusan masalah yang ketiga yaitu bagaimana rencana evaluasi usability design aplikasi menggunakan metode System Usability Scale atau SUS. Tujuan umum dari penelitian ini adalah merancang desain UI UX aplikasi, manajemen stok, dan penjualan berbasis mobile. Sedangkan tujuan khusus penelitian ini meliputi mengidentifikasi kebutuhan pengguna, membuat wireframe dan mock design, serta menyusun rencana evaluasi usability menggunakan metode SUS. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian UI UX untuk pengembangan aplikasi pada UMKM. Secara praktis, penelitian ini dapat membantu perancangan sistem pengelolaan counter agar lebih terstruktur dan efisien. Bagi pengguna, desain aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah pencatatan stok dan transaksi selama penjualan. Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada perancangan desain UI UX aplikasi berbasis mobile dengan studi kasus counter Bukalapak Pekeng serta rencana evaluasi usability menggunakan SUS. Aplikasi yang dirancang merupakan aplikasi mobile dengan fitur utama manajemen stok, pencatatan transaksi, riwayat penjualan, dan rekap laporan. Target pengguna aplikasi ini adalah kasir dan pemilik counter. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah design thinking yang meliputi tahap empatis, define, ideate, prototype, dan test. Metode ini digunakan untuk memastikan desain yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pada tahap ini, dibuat user persona untuk menggambarkan karakteristik kebutuhan permasalahan pengguna aplikasi. Adapun detailnya telah saya sertakan user persona pada slide ini, yang meliputi tanggung jawab, tujuan pengguna, kendala dan tantangan, kebutuhan pengguna, dan perilaku pengguna. Selanjutnya dibuat wireframe yang menggambarkan struktur dasar aplikasi, meliputi halaman beranda, riwayat, rekap, dan profil. Wrap up High Fidelity dibuat untuk menampilkan tampilan visual akhir aplikasi dengan desain yang sederhana dan konsisten. Di sini saya sertakan halaman loading pertama, kemudian bagian beranda, rekap, dan bagian profil. Prototipe interaktif dibuat menggunakan Figma untuk mensimulasikan alur penggunaan aplikasi sebelum tahap implementasi. Adapun
prototipe yang saya buat kurang lebih seperti ini, dan kemudian ada pun detailnya dari Figma seperti ini. Dimulai dari loading aplikasi, kemudian kita masuk di halaman beranda. Di halaman beranda dari menu atas ini menampilkan ucapan selamat pagi, kemudian ada nama karyawan shift, kemudian di atas ada akun yang sudah dipilih. Di sini akunnya Bukalapak. Kemudian di atas ini ada nama produk yang ingin dicari, kemudian di bawahnya ada produk seperti pulsa, e-wallet, transfer, listrik, dan lain-lain. Jika kita memilih e-wallet, kita bisa memilih beberapa e-wallet di sini. Kita coba Dana, kita masukkan nomor dan nominal top up, kemudian kita cek akunnya. Sebelum kita membeli, di sini ada beberapa informasi detail tentang akun yang akan kita top upkan. Kemudian di sini tertera adminnya Rp300, kemudian kita beli dan transaksi berhasil. Di sini kita bisa print ataupun kembali. Kemudian di bawahnya menampilkan menu scan dan informasi saldo, kemudian penggunaan saldo. Di sini kita coba scan. Nah, scan ini berfungsi ketika ada pembeli yang membeli produk dari counter. Kita cukup meng-scankan barang yang dibeli tanpa kita menuliskannya secara manual seperti sebelumnya. Kita juga bisa mentautkan scan ini ke scanner sehingga kita tidak perlu membuka aplikasi ketika pelanggan membeli. Di sini saya mencontohkan menggunakan aplikasi. Kita cukup men-scankan barcode yang ada di produk. Kemudian di sini akan tertera deskripsi dari produk serta harga dari produk tersebut. Kita juga bisa men-scan lebih dari satu sehingga kita tidak memerlukan sehingga kita tidak bolak-balik ke menu scan. Kemudian kita lanjut. Kemudian di sini ada metode cash ataupun kris. Kita coba cash. Kemudian kita lanjut dan otomatis transaksi selesai dan berhasil. Dari transaksi ini otomatis mengurangi stok yang ada, kemudian menambah saldo dari pembelian tersebut. Kemudian kita selesai. Dan di sini juga terdapat informasi stok seperti stok total stok, stok sedikit, dan stok kadaluarsa. Kemudian di bawahnya ada kategori dari produk yang dijual dari counter seperti voucher fisik, bensin, rokok, dan lain. Di sini juga kita bisa klik dan menampilkan total produk. Kita juga bisa mengatur harga jual ataupun tambah produk. Di sini ada pun detail dari produk yang ada dalam kategori ini. Kita kembali dan di menu bawah ada 3 menu lainnya. Yang pertama yaitu riwayat. Di sini menampilkan riwayat transaksi. Adapun kita bisa memfilter transaksi yang berhasil ataupun yang gagal ataupun semuanya. Di sini hanya menampilkan transaksi selama 3 hari terakhir. Kemudian di bagian rekap. Nah, di bagian rekap ini sangat berguna bagi karyawan shift yang bekerja pada counter tersebut, karena sebelumnya kerekapan dilakukan secara manual sehingga memerlukan waktu yang lumayan lama, kurang lebih sekitar setengah jam jika tidak ada kendala. Namun dengan adanya aplikasi ini, karyawan dapat meminimalisir waktu yang diperlukan untuk rekapan, karena di dalam semua ini otomatis tercantum semua transaksi yang dilakukan pada counter tersebut. Kita cukup memfilter transaksi, kemudian memilih rentang tanggal, kemudian kita filter transaksi, dan maka transaksi yang dilakukan pada hari tersebut otomatis tercantum di sini. Kemudian ada total penjualan, pengeluaran, laba, dan lain-lain. Kemudian kita juga bisa download. Nah, file downloadan ini bisa kita bagikan ke pengguna lainnya untuk pemilik counter agar lebih mengetahui detail dari rekapan shift tersebut. Kemudian kita selesai saja di sini. Dan menu terakhir yaitu ada pengaturan. Di sini ada pengaturan akun. Di atas ada pengaturan akun yang sudah terpilih. Kemudian di kotak tengahnya ini ada pengaturan bagi karyawan. Kita bisa mengedit nama karyawan ataupun menghapus ataupun menambah karyawan baru.
kemudian di bawahnya ada pengaturan akun, pengaturan aplikasi, pengaturan harga jual, kemudian perangkat tertap. Di sini ada printer, scanner, monitor, dan lain-lain. Kurang lebihnya seperti itu dari desain aplikasi yang saya buat. Kemudian kita lanjut ke rencana evaluasi usability atau SUS. Rencana ini dilakukan menggunakan metode System Usability Scale atau SUS. SUS terdiri dari 10 pertanyaan dengan skala Likert dan digunakan untuk mengukur kemudahan penggunaan desain. Evaluasi dilakukan setelah pengguna mencoba prototipe yang sudah dibuat tadi. Ataupun tahapnya pengguna mencoba prototipe, kemudian mengisi kuesioner SUS, kemudian kita menganalisis core usability apakah sudah cukup ataupun belum. Sebagai penutup, desain UI UX ini diharapkan dapat membantu operasional counter, mempermudah percatatan, stok, dan penjualan, serta menjadi dasar pengembangan aplikasi ke tahap implementasi. Kurang lebihnya seperti itu. Sekian presentasi dari tugas akhir saya. Saya selaku pembawa presentasi pada kali ini pamit undur diri. Apabila ada kekurangan ataupun kata-kata yang kurang jelas, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.